Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Keren, jumpa lagi di podcast Sapa Bangga Kencana, ruang bincang santai tapi bermakna, seputar program-program strategis kependudukan dan pembangunan keluarga. Hari ini kita akan ngobrol seru bersama narasumber keren kita dari tim kerja data dan teknologi informasi perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan kupas tuntas peran mereka dalam mensukseskan pemutahiran data keluarga. Sebelumnya saya kasih pantun dulu ya. Jalan-jalan ke Ampera, pulangnya mampir membeli maksubah. Hari ini kita bahas pemutahiran keluarga untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Penasaran seperti apa cerita mereka dan pengalaman mereka? Yuk, jangan kemana-mana, simak terus obrolan kita. Halo Ibu Berdita, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Sinta, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, Sobat Keren, perkenalkan ini adalah Ibu Berdita. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Data dan Teknologi Informasi dari perwakilan BKKBN Sumatera Selatan yang sehari-hari memang mengelola data khususnya mengenai kependudukan dan keluarga di Sumatera Selatan. Nah, Ibu Berdita, salah satu program rutin dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN ini adalah pemutahiran data keluarga ya. Eh, Boleh cerita sedikit tentang pemutahiran data keluarga ini? Kapan sebenarnya pelaksanaan dari pemutahiran data keluarga untuk tahun 2025 ini? Iya, terima kasih Bu Sinta atas kesempatannya mengundang kami di perdana podcast Sapa Bangga Kencana, Kemenhub BKKBN Sumatera Selatan. Kalau boleh cerita ya Bu Sinta, untuk pendataan keluarga sendiri di BKKBN sebelum menjadi Kemenhub Bangga BKKBN itu sudah dimulai di tahun 2015 Bu Sinta, yaitu pendataan keluarga pertama kali, dan itu memang luar biasa sekali antusiasme dari masyarakat terhadap data kita. Karena memang amanat dari Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang BKKBN itu sendiri mengamanatkan bahwa Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga itu wajib melakukan pendataan keluarga setiap 5 tahun sekali dan melakukan pemuktahiran pendataan keluarga setiap 1 tahun sekali. Nah, alhamdulillahnya memang kita sudah melakukan pendataan keluarga sendiri itu di 2015 dan 2021, dan kemudian setiap tahunnya kita melakukan pemuktahiran, namanya pemuktahiran PK. Nah, ini tahun 2025. Jadi kita menyebutnya PPK 25 gitu ya. Nah, Bu Sinta, untuk pemuktahiran sendiri memang ada 2 metode, Bu Sinta. Untuk di 2015 dan 2021 itu kita sensus. Artinya seluruh keluarga yang ada di Indonesia dan utamanya di Sumatera Selatan itu kita data semuanya, Bu Sinta. Kita datangi door to door, kita wawancara, kita observasi indikator-indikatornya, kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi. Itu ada aplikasi PK25 namanya gitu ya. Nah, kemudian untuk 2025 ini sendiri karena bentuknya adalah pemuktahiran gitu, maka hanya beberapa lokus atau beberapa tempat saja, Bu Sinta. Tapi memang di 17 kabupaten kota Sumatera Selatan seluruhnya itu dilakukan PPK 25, tapi hanya desa-desa terpilih, Bu Sinta. Jadi kita punya lokus itu 17 kabupaten kota, 128 kecamatan, dan 769 desa yang akan kita mulai nih Bu Sinta tanggal 22 Juli sampai dengan 21 Agustus. Jadi mohon doanya kita bersama agar pelaksanaan pemuktahiran pendataan keluarga 2025 di Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan dengan lancar. Oh, oke. Berarti sudah lama ya, sudah 10 tahun ya pendataan keluarga ini dan akan dilaksanakan di seluruh 17 kabupaten kota mungkin ya. Nah, kemudian untuk sasarannya sendiri, ini kan berarti kan sasarannya pasti keluarga ya. Berapa banyak sasaran keluarga yang akan menjadi sasaran pada pendataan ini? Iya. Untuk keluarga sendiri Bu Sinta ada beberapa kriteria sebenarnya. Jadi karena memang kita, sensitif terhadap demografi. Jadi kalau keluarga yang diamanatkan di dalam undang-undang itu ada ayah, ada ibu, ada anak gitu ya. Boleh ayah bersama anak,
ibu bersama anak, tapi ada namanya keluarga khusus nih Bu Sinta. Keluarga khusus itu di mana misalnya anak ini anak tunggal, tidak punya ayah ibu lagi, sudah meninggal, maka dia bisa didata bersama dengan neneknya. Jadi nenek, kakek dan cucu. Kemudian ada yang anak tunggal, bener-bener tunggal nih Bu Sinta. Jadi memang dia tidak masuk kakak neneknya lagi karena sudah dewasa gitu ya, tapi belum menikah, sudah kakak sendiri, itu jadi anak saja, data tunggal gitu ya. Jadi itu juga termasuk dalam pendataan. Dan juga kita juga merekam fenomena satu rumah beberapa keluarga nih Bu Sinta. Jadi misalnya ada dalam satu rumah ada 2 keluarga, misalnya dia masih ikut orang tuanya nih ya, tapi sudah menikah, itu juga kami data, tapi memang pendataannya khusus, setiap kepala keluarga didata tersendiri untuk formulir-formulirnya. Untuk jumlahnya sendiri Bu Sinta, sesuai dengan amanat dari DIPA tahun 2025, kita akan merekam data ini sekitar 391.823 kakak Bu Sinta. Jadi nanti dalam 1 bulan ini gitu ya, para kader kita punya kader 2000-an Bu Sinta, ini akan datang ke lokus-lokus, door to door, sudah dipetakan, akan bertanya terkait dengan formulir yang diamanatkan oleh PPK 25 ini sendiri. Jadi nanti sekitar 391 ribuan Bu Sinta yang akan kita dapatkan datanya per tahun 2025 ini. Oh, oke. Menarik sekali tadi. Jadi dari sebanyak keluarga yang akan didata tadi ada 2000 kader ya. Jadi selain itu tuh siapa sih sebenarnya yang terlibat dalam pendataan keluarga ini? Dan kader itu sebenarnya siapa gitu? Apakah memang dia adalah pegawai BKKBN atau seperti apa? Boleh. Jadi begini Bu Sinta, untuk pemuktahan pendataan keluarga 2025 ini banyak SDM ya, kalau kita sebutnya sumber daya manusia yang terlibat. Mulai dari tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, hingga nanti ke tingkat desa kelurahan, bahkan RT ya, bahkan kita unit terkecil karena keluarga. Nah, untuk tingkat provinsi sendiri Bu Sinta, kita punya tim posko di perwakilan BKKBN ini. Teman-teman seluruh perwakilan ini nanti ada posko anggaran, posko lini lapangan, posko kemudian help desk, karena kita kan berbasis IT, tentu kendala-kendala teknis IT itu pasti akan berseliweran gitu. Jadi semuanya sudah kita siapkan, sudah kita mitigasi itu di tim posko pemuktahan pendataan keluarga 2025 untuk tingkat provinsi. Kemudian di kabupaten kota kita punya tim posko yang diketuai oleh masing-masing dinas PPKB kabupaten kota. Dan di tingkat kecamatan kita punya 2 manajer. Ada manajer pengelola dan manajer data. Kalau manajer pengelola ini adalah penanggung jawabnya di tingkat kecamatan. Kalau manajer data ini yang memastikan data itu valid dan bisa diolah. Karena kita kan tidak tahu ya nanti ketika input di kader nanti ada masalah atau tidak, nanti manajer data ini yang akan bantu. Kemudian kita punya supervisor di tingkat desa. Jadi ada 769 desa, maka kita punya supervisor 769 desa, 769 orang Bu Sinta ya, yang nanti tugasnya teman-teman supervisor ini mendampingi kader. Jadi kita kan nggak tahu ya, kalau namanya pendataan itu kadang-kadang ada masalah-masalah teknis, misalnya tidak bisa didatangi atau orangnya tidak mau menerima gitu ya. Karena ada yang resisten juga untuk didatangi survei, maka teman-teman supervisor lah yang nanti akan bantu. Dan tentu kader-kader yang luar biasa sekali militannya Mbak Sinta, kita punya 2179 tersebar di 17 kabupaten kota, dan ini rata-rata memang emak-emak militan kalau kita bilang. Sampai jam 12 malam mereka masih kerja gitu ya. Saking luar biasanya para kader kita. Nah, untuk manajer sendiri Mbak Sinta yang di tingkat kecamatan itu adalah PKB PLKB yang memang pegawai BKKBN, ASN tentunya. Nah, untuk supervisor ini ada yang memang PKB gitu ya, ada yang bukan gitu ya, mitra lintas sektor yang memang dirasa mampu untuk mengampu tugas supervisor. Dan tentu kader pendata yang memang rata-rata ini Mbak Sinta memang kader kita. Kader Poktan, kader BKB, kader BKR, kader IMP, ya itu memang bukan pegawai ya Mbak Sinta, tapi memang orang-orang yang aktif membantu program Bangga Kencana di Provinsi Sumatera Selatan. Wow, banyak ya jadi yang terlibat. Itu untuk kader-kader ini ya, kader-kader, kemudian ada manajer-manajer tadi ya. Ini untuk menjaga
validitas data, keakuratan data yang akan kita dapatkan ini, apakah memang tim yang terlibat ini sudah diberikan semacam pelatihan sebelumnya khusus untuk yang 2025 ini? Untuk 2025 kami jamin ya, sebenarnya kami jamin ini secara kuantitas dan kualitas itu bisa diolah menghasilkan data yang akurat dan tepat gitu ya, tepat, valid, reliabilitasnya bagus gitu ya. Karena kenapa Mbak Sinta? Karena dari tingkat nasional sendiri itu sudah ada workshop walaupun daring ya, workshop dilakukan oleh tim Pusdatin, kemudian dilanjutkan workshopnya itu di tingkat provinsi secara offline itu dengan OPD kabupaten kota, dan kemudian OPD kabupaten ini akan meworkshop lagi para manajer dan supervisor di tingkat kecamatan, dan supervisor nanti akan meworkshop lagi para kadernya. Nah, itu tidak hanya situ saja sebenarnya Mbak Sinta. Kita juga punya namanya survei keakuratan. Jadi nanti ada 40 keluarga di Sumatera Selatan yang akan kami datangi untuk mengecek apakah yang sudah didata oleh kader itu memang benar-benar sesuai dengan kondisinya. Jadi nanti kami punya survei validitas ya untuk 40 KK yang tersebar. Ini juga tempatnya masih rahasia karena kami ingin melihat benar-benar apakah validitas, reliabilitas datanya tuh udah oke atau belum gitu. Jadi walaupun efisiensi anggaran masih tetap lanjut. lanjut ya. Tetap lanjut. Oke. Lalu untuk proses pendataan keluarganya sendiri. Jadi apa sebenarnya yang akan kita tanyakan kepada keluarga-keluarga sasaran pendataan ini? Untuk apa yang kita tanyakan nih Mbak Sinta, memang ada sedikit perubahan dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, karena memang perkembangan program kita nih luar biasa sekali di era kepemimpinan Bapak Menteri. Ada Quick Win, kemudian tentu amanat Presiden kita Bapak Prabowo MBG itu menjadi prioritas Kemenduk Bangga untuk dinilai keberhasilannya nih Mbak Sinta. Jadi nanti ada namanya blok kependudukan dan keluarga berencana. Di sana nanti akan ditanyakan mengenai demografi dari si keluarga itu sendiri. Jadi nanti ada status kawin, usia anak, status pendidikan gitu ya. Pendidikan juga karena kita punya program MBG untuk bumil, kemudian untuk ibu menyusui dan juga untuk balita non PAUD. Jadi kita merekam balita-balita mana yang PAUD atau tidak PAUD. Karena selama ini kita nggak punya datanya nih, Bu Sinta. Kita punya data balita tapi kita nggak tahu nih balita PAUD apa enggak gitu. Nah, di pendataan keluarga ini kita punya nanti datanya. Kemudian untuk KB, untuk keluarga berencana sendiri, ini adalah pertanyaan blok standar ya. Nanti ditanya usia kawin pertama, kemudian berapa jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup, kemudian metode kontrasepsinya apa yang digunakan, dapat informasi apa dari mana tentang kontrasepsi itu tetap akan ditanyakan. Kemudian ada blok pembangunan keluarga, Bu Sinta. Ini hampir sama dengan blok sebelumnya, cuman yang membedakan adalah sekarang karena kita punya Quick Win tentang pengasuhan, nanti akan ada ditanyakan keterlibatan ayah di dalam blok PK ini. Jadi nanti Quick Win Kemenduk Bangga itu bisa dinilai apakah memang sudah diterima oleh masyarakat dengan baik atau seperti apa. Kemudian kita juga punya basis data gimana sih pengasuhan di keluarga itu, peran ayah tuh seperti apa. Dan yang paling penting ini Bu Sinta, ada blok pembangunan keluarga untuk perumahan. Jadi nanti kita akan melihat sanitasi, rumah layak huni, itu gunanya apa nih? Gunanya nanti PPK 25 ini datanya akan dipakai untuk data tunggal sosial ekonomi nasional dalam negara memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya bantuan rumah bersubsidi. Jadi kita nanti supply data ke
ke DTSEN ini yang dibutuhkan gitu ya, sehingga pemerintah akan tepat sasaran karena kita itu nanti melihatnya sampai ke listriknya pakai apa Bu Sinta, air minumnya dari mana sumbernya, kemudian luas rumahnya, lantainya jenis apa, sampai sedetil itu, dindingnya dari apa gitu. Mungkin itu. Wow, jadi memang menarik sekali ya. Memang kita ketahui ya, BKKBN ini kan sudah bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Artinya memang, ini apa gerakan cepat dari Pak Menteri kita, pendataan keluarga pun walaupun belum kurun masa pemerintahan Pak Presiden kita ini belum 1 tahun, tapi itu sudah ikut juga menjadi, sasaran pendataan keluarga. Jadi nanti, artinya data itu, akan dapat secara kualitas keluarga itu seperti apa itu bisa tergambar dari situ ya, Bu Berdita, seperti itu ya? Betul, Heeh. betul sekali. Jadi, kalau kita bandingkan dengan kan banyak nih data juga yang ada di, Indonesia ini, salah satunya mungkin dari instansi lain seperti sensus penduduk. Itu sebenarnya perbedaan mendasarnya tuh apa kalau dengan pendataan keluarga yang dari Kemenduk Bangga BKKBN ini? Iya. Iya ya, ini juga menjadi, pertanyaan memang dari masyarakat, berapa kali Ya, didatangi ya petugas begitu. survei gitu ya, kok berkali-kali banget gitu ya dalam 1 tahun. Jadi mungkin ini juga bentuk informasi kepada masyarakat umum ya, Bapak Ibu semuanya gitu, masyarakat, bahwa memang untuk BKKBN ini berfokusnya memang ke keluarganya Bu Sinta. Kalau mungkin yang lain itu lebih ke umum ya, misalnya sensus penduduk itu kan karena seluruh penduduk yang didata, maka hanya indikator tertentu saja. Tidak sempat nanya apakah bisa mengakses puskesmas, Mmm. nggak ditanyain tuh aksesibilitas masyarakat. Nah, kalau di pemuktahiran pendataan keluarga, kita itu benar-benar menghitung Bu Sinta, mengukur gitu ya, indikator kinerja utama BKKBN. Ada beberapa seperti TSR, ASFR ya gitu ya, kemudian MCPR, kemudian unmet need kita hitung juga. Jadi kita menghitung keberhasilan program Kemenduk Bangga gitu. Terutama juga untuk quick win-nya. Jadi yang membedakan justru sebenarnya di struktur pertanyaan Bu Sinta. Jadi kita lebih detail terhadap bagaimana keluarga itu berproses. Jadi lebih ke sana. Jadi kalau mungkin survei lain dia lebih umum gitu Bu Sinta ya, lebih umum, jadi cuman menanyakan indikator-indikator dasar saja sesuai dengan tujuan surveinya seperti apa gitu. Menarik sekali ya Bu Berdita ya. Jadi ternyata, Kemenduk Bangga BKKBN ini, bukan sekedar urusan keluarga berencana kan, yang seperti yang dianggap masyarakat sekarang ini selama ini kan, "Oh apa nih, BKKBN KB ya?" Gitu kan. Jadi artinya sampai, untuk, pendataan keluarganya itu juga menjadi bagian tugas dari Kemenduk Bangga BKKBN ya. Nah, kemudian ketika data itu sudah kita dapatkan, eee bagaimana manfaatnya untuk pemanfaatan dari, pelaksanaan pemutahiran pendataan keluarga di tahun 2025 ini seperti apa? Iya. Iya benar nih Bu Sinta ya. Jadi pertanyaan gitu, udah dapet nih datanya, terus diapain gitu Iya. ya, untuk apa Iya, untuk gitu apa ya. gitu kan? Apakah hanya menilai IQ tadi ya, indikator kinerja Ya, utama, atau seperti apa gitu ya ya. gunanya gitu ya. Jadi Bu Sinta, boleh kami informasikan ya ke teman-teman juga, ke seluruh masyarakat umum, bahwa data itu sebenarnya adalah basis kita dalam mengambil kebijakan. Nah, jadi mengevaluasi gitu ya. Jadi BKKBN ini udah ngapain aja tuh dievaluasi tuh. Kita punya namanya indikator kinerja utama dan indikator kinerja komponen, di mana itu dievaluasi setiap tahun oleh pemerintah pusat dan provinsi gitu ya. Apakah memang berhasil? Jadi berhasilnya itu bukan dari kita, dari internal, tapi dari masyarakat nih gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyediakan data untuk lintas sektor nih Bu Sinta. Jadi kan teman-teman dinas sosial, dinas PU itu butuh data by name by address. Mereka mau bantu nih misalnya untuk menyediakan jamban yang layak. Tapi di mana? Nah, itu kita punya Bu Sinta. Jadi kita sudah punya data namanya by name by address, kondisi-kondisi rumah yang tidak layak,
jamban yang tidak layak, air minum yang tidak layak. Jadi mitra lintas sektor tuh bisa menggunakan data kita dengan SOP-nya sudah ada, permintaan sudah ada, gratis, tidak berbayar, yang penting dilengkapi saja dokumen-dokumen peruntukannya, itu kemudian bisa digunakan. Dan memang ada yang spesial juga sebenarnya Bu Sinta, dari data kita ini kita akan merekam data untuk kesulitan fungsional. Jadi untuk masyarakat, rekan-rekan kita yang punya kesulitan fungsional atau disabilitas, itu nanti kita akan rekam di beberapa wilayah, kalau tidak salah ada 48 desa yang menjadi lokus pengambilan data. Untuk kemudian nanti data ini akan dipergunakan dalam memberikan bantu kepada masyarakat yang mengalami disabilitas atau kesulitan fungsional, baik itu kesulitan fungsional secara physically maupun secara mental gitu. Jadi nanti ini bisa digunakan. Kemudian lagi tentu penggunaan untuk data by name ini pasti digunakan oleh perguruan tinggi ya Bu Sinta ya. Perguruan tinggi itu adalah salah satu tridharma perguruan tingginya adalah melakukan penelitian yang kemudian akan memberikan rekomendasi kebijakan publik seperti apa yang terbaik berbasis lokal. Jadi kadang-kadang Bu Sinta memang data lokal ini penting karena tidak bisa disamaratakan nih kondisinya kan antar wilayah. Nanti yang Musi Banyu Asin seperti apa perlakuannya, yang Lubuk Linggau seperti apa, yang Oku seperti apa, itu lokal itu. Dan ini perguruan tinggi biasanya akan akses data kita. Kemudian lagi dari mahasiswa tentunya teman-teman adik-adik kita yang mau skripsi, tesis, disertasi, Bapak Ibu yang disertasi itu biasanya bisa mengakses juga. Bahkan untuk lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang bantuan sosial, misalnya zakat, sedekah online dan lain-lain, itu bisa juga mengakses untuk memberikan bantuan. Seperti misalnya Basnas itu kan punya program untuk memberikan kemarin itu dalam rangka zakat fitrah, membagikan bantuan daging kurban gitu ya. Itu juga bisa bantu lewat kita kasihkan datanya untuk diberikan bantuan ke keluarga yang memang membutuhkan bantuan gitu. Jadi memang data tadi sasaran tepat ya. Jadi artinya penggunanya itu bukan hanya instansi pemerintah sesama, tapi juga bisa dari perguruan tinggi, kemudian juga dari swasta juga pun bisa menggunakannya. Dan yang saya ingat itu adalah gratisnya tadi ya. Artinya memang semua bisa menggunakan manfaatkan data ini selama memang keperluannya jelas. Sesuai prosedur. Dan disampaikan sesuai prosedur ya. Seperti itu. Dan ada lagi satu nih Bu Berdita yang saya menarik tadi, untuk yang disabilitas. Itu keren banget itu menurut saya. Karena memang selama ini mungkin teman-teman kita yang memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun mental itu sering terpinggirkan, termarginalkan. Tapi dengan adanya pendataan keluarga ini mereka bisa punya harapan untuk mendapatkan layanan publik ya yang lebih memadai tentunya. Wah, menarik sekali nih. Ternyata teman-teman Kemenduk Bangga atau BKKBN ini bukan hanya urusan tentang keluarga berencana ataupun tentang kontrasepsi begitu ya Bu Berdita, tapi juga kita juga mengurusi masalah sampai ke pendataan keluarganya ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Berdita, Sobat Keren. Itulah bincang hangat kita hari ini seputar pemutakhiran data keluarga tahun 2025. Semoga informasi yang kami bagikan ini bermanfaat dan bisa membuka informasi pengetahuan untuk kita semua tentang pentingnya data yang akurat untuk perencanaan pembangunan keluarga. Jadi data kependudukan ini memang kita perlukan, terutama pemerintah dalam merumuskan kebijakan sebagai dasar untuk merencanakan pembangunan, kemudian untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan penyediaan layanan publik yang efektif. Jangan lupa, mari kita sukseskan pemutakhiran data keluarga tahun 2025. Saya Sinta Maesari, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Bangga Kencana. Dari keluarga untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.